Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Veronica Sela Saputra, Tias Kartika Sari, serta Fatir Muhammad Haikal, yaitu saya sendiri, yang berkesempatan membawakan materi pembahasan tentang siklus keuangan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita bahas bersama. Siklus keuangan adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Siklus keuangan terjadi karena keterlibatan perusahaan dalam aktivitas memperoleh dana-dana untuk modal-modal usaha, termasuk kas usaha. Siklus keuangan bagi perusahaan sangat berguna untuk menyediakan informasi dari serangkaian laporan keuangan perusahaan. Sebagai siklus yang ada dalam sistem informasi akuntansi, siklus keuangan sangat penting karena bisa mempengaruhi terlaksananya tugas pengolahan data finansial perusahaan. Data tersebut kemudian diolah menjadi informasi yang dibutuhkan baik bagi pihak yang di dalam atau internal maupun pihak di luar perusahaan atau eksternal perusahaan. Siklus keuangan mempunyai tujuan khusus, yaitu sebagai salah satu alat acuan untuk perencanaan dan pengawasan data penjualan dan konsumen, pengendalian sediaan, dan menyediakan informasi tentang kas, penjualan, dan konsumen. Siklus keuangan itu sendiri terdiri dari beberapa siklus yang berbeda, yaitu 1. Siklus keuangan pendapatan, 2. Siklus pengeluaran, 3. Siklus keuangan konversi, 4. Siklus akuntan pembiayaan, dan 5. Siklus aset tetap. Nah, ini penjelasan dari beberapa siklus tadi. 1. Siklus keuangan pendapatan, yaitu terdiri dari 2 aktivitas utamanya, yaitu penjualan dan penerimaan kas. Perusahaan yang menerima pesanan kemudian memproses pesanan tersebut, menerbitkan faktur, dan kemudian mendapatkan uang atas penjualan yang dilakukan. Kumpulan aktivitas yang dilakukan disebut dengan siklus penjualan atau yang biasa juga disebut dengan siklus pendapatan. Kedua, siklus pengeluaran yang dimaksud adalah jumlah yang dikeluarkan atau diberikan oleh perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya. 3. Siklus keuangan konversi. Siklus ini yang bertanggung jawab atas kegiatan produksi yang dilakukan baik dalam produk maupun jasa. Yang termasuk dalam siklus ini adalah akuntansi biaya. Anda dapat mengalokasikan biaya produksi dari barang atau jasa. Siklus konversi dapat menggunakan informasi yang berasal dari siklus pengeluaran untuk membantu kelancaran kegiatan dan pengambilan keputusan. 4. Siklus akuntan pembiayaan. Yang dimaksud adalah pembiayaan eksternal yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Siklus akuntansi pembiayaan akan mencatat dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Contoh kegiatan yang termasuk pada siklus ini adalah transaksi saham, obligasi, dividen, akuisisi. Nah, 5. Siklus aset tetap, yaitu yang berhubungan erat dengan siklus pembiayaan. Hal ini karena banyak perusahaan yang menggunakan pembiayaan eksternal untuk membeli aset tetap, sehingga transaksi yang terjadi juga berkaitan dengan siklus pembiayaan. Nah, siklus keuangan itu mempunyai faktor yang terdiri dari siklus operasi perusahaan, volatilitas penjualan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Siklus operasi perusahaan yang makin lama makin menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih rendah, karena siklus operasi yang makin lama dapat menimbulkan ketidakpastian dan kesalah estimasi yang makin besar, sehingga dapat menimbulkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih rendah. Baik, nama saya Veronica Sela Saputra. Saya bertugas untuk melanjutkan slide berikutnya, itu tentang ruang lingkup pada siklus keuangan. Yang pertama ada aplikasi siklus pengeluaran. Pada siklus ini, sistem akuntansi yang didasarkan pada komputer menggunakan 4 aplikasi, yaitu aplikasi pembelian, aplikasi penerimaan, aplikasi surat bukti, dan aplikasi disbursement kas. Selanjutnya yang kedua ada aplikasi siklus produksi dan keuangan. Ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu perancangan produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Selanjutnya, aplikasi siklus keuangan. Siklus ini memproses 2 kejadian ekonomi, perolehan kapital dan penggunaan kapital untuk memperoleh kepemilikan.
Sistem aplikasi dalam siklus keuangan yaitu sistem pemilikan, sistem catatan jurnal, dan sistem pelaporan keuangan. Yang ketiga, ada pengembangan sistem. Komponen pengembangan sistem meliputi perencanaan sistem dan analisis sistem. Pemeriksaan terhadap sistem informasi yang ada dan lingkungannya untuk mengidentifikasi perbaikan. Yang pertama ada perancangan sistem, menerjemahkan rekomendasi yang dibuat dalam analisis sistem menjadi suatu bentuk yang dapat dilaksanakan. Yang ketiga ada pelaksanaan sistem, dan yang keempat ada pengoperasian sistem. Selanjutnya yang keempat adalah standar dokumentasi. Standar dokumentasi terdiri dari yang pertama dokumentasi organisasi, yaitu bagan organisasi, bagan perkiraan, dan anggaran belanja departemen. Yang kedua ada dokumentasi individual, yaitu deskripsi pekerjaan, pedoman prosedur, standar prestasi, dan instruksi pengoperasian komputer. Yang ketiga ada dokumentasi pemrosesan, yaitu bagan aliran, contoh bentuk, dan contoh laporan. Yang kelima ada perencanaan dan pengoperasian. Para akuntan perlu mengetahui tentang proses perencanaan dan pengorganisasian karena dua alasan, yaitu yang pertama, mereka berpartisipasi dalam tim proyek yang mendesain sistem akuntansi. Yang kedua, para auditor memeriksa dan memberikan saran bagi sistem baru sebelum sistem itu dilaksanakan. Suatu sistem dikatakan sukses apabila dapat mencapai 3 tujuan berikut. Yang pertama, menghasilkan informasi yang benar dan tepat waktu dengan cara memiliki kontrol internal yang memadai dan memilih metode pemrosesan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Yang kedua, selesai dalam jangka waktu yang masuk akal bagi pengembang. Hal ini dapat dicapai dengan menentukan ruang lingkup sistem secara tepat dan menggunakan teknik manajemen proyek. Yang ketiga, harus memenuhi kebutuhan organisasi akan informasi. Batasan aplikasi keuangan. Aplikasi keuangan merupakan siklus yang memproses dua kejadian ekonomi, perolehan kapital dan penggunaan kapital untuk memperoleh kepemilikan. Prosedur dalam aplikasi keuangan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi dan berkaitan dengan pembuatan produk. Banyak bisnis yang mencatat transaksi produk buku besar umum dengan menggunakan dua jenis catatan, yaitu 1. Rekapitulasi transaksi volume tinggi. Pada jenis catatan ini, perusahaan bisnis yang memiliki banyak waktu setiap harinya mencakup penjualan, pembelian, dan transaksi pabrik. Kedua, rekapitulasi transaksi volume rendah. Pada jenis catatan ini meliputi transaksi yang ada untuk mencatat perubahan pada kapital, harga, dan utang, untuk menentukan kepemilikan yang nilainya turun, serta untuk membayar pajak. Komponen-komponen pada siklus keuangan terdiri dari, yaitu yang pertama, sistem pemilikan. Sistem pemilikan adalah sebuah komponen atau elemen yang dimiliki secara eksklusif serta memegang kontrol penuh terhadap sesuatu. Kedua, sistem catatan jurnal. Catatan transaksi keuangan meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Yang ketiga, sistem pelaporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode keakuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses sistem pelaporan keuangan. Terus yang terakhir ada DFD atau Data Flow Diagram. Komponen DFD merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Nah, itulah penjelasan kami tentang materi-materi atau pembahasan pada siklus keuangan. Kami memohon maaf atas kesalahan perkataan maupun perbuatan selama video ini. Jika ada materi yang kurang dipahami atau sulit dimengerti maupun kurang, mohon koreksi kami. Sekian dan terima kasih.